Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan selalu saya katakan, mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menyatakan begini, kita harus membedakan antara izin dan ridho. Izin itu terkait dengan ketidakberatan ketika orang atau seseorang menerima atau membiarkan sesuatu yang harus diterima dan dibiarkan. Misalnya kita minta izin untuk masuk ke rumah orang. Orang bisa saja berbahasa basi mengatakan silahkan masuk, itu izin. Tetapi kalau ridho itu terkait dengan keikhlasan orang untuk menerima sepenuh hati. Sehingga ketika orang mengatakan biiznillah, itu Allah bisa saja membiarkan kita itu berbuat sesuatu. Sehingga orang kafir pun itu diizinkan untuk berbuat tidak baik, berbuat jahat, berbuat zalim. Diizinkan aja. Tapi ada konsekuensinya, nanti akan mendapatkan adab dari Allah. Sekarang atau mungkin besok, di dunia mungkin, atau di akhirat juga mungkin ditunda, mungkin dipercepat, atau mungkin dibiarkan saja sampai pada batas di mana dia itu sudah mencapai titik jenuh. Sehingga ketika saya ditanya, Pak, kenapa banyak orang yang bersikap zalim kok terkesan dibiarkan oleh Allah? Ya, itulah izin Allah untuk membiarkan orang-orang yang memang dibiarkan oleh Allah untuk melakukan tindakan yang bersifat zalim, kezaliman apapun, dan nanti tinggal Allah memberikan hukuman kepada mereka. Dan kita bermohon mudah-mudahan kita tidak mendapatkan izin dari Allah untuk berbuat maksiat. Artinya kita dibiarkan untuk berbuat maksiat, dan kita mohon kepada Allah dengan harapan Allah menegur kita ketika kita salah dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini pada penyimak setia apa yang saya sampaikan setiap pagi ini. Ada Pak Sugeng Rianto, ini teman saya, dulu murid saya, dia sudah menjadi guru saya sekarang. Kemudian Putri Surami Pamintaningsih, ini tetangga saya, ini istri teman saya. Kemudian ada Pak Jati Suryanto, ini teman saya yang selalu saling mendoakan. Ini teman setia saya, ini sahabat saya. Masih banyak lagi, Mas Nunu dari Cirebon. Kemudian ada ini yang baru ini, Mbak Diki Diana Azmi. Masih ada lagi itu Mas Muhbib, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian Mas Sunarno, ini dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada Bu Indah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan masih banyak lagi nih. Dan kadang-kadang saya juga disapa oleh Mas Habib Herzin ini yang tinggal di Borobudur. Salam ta'zim, ini guru saya ini, Pak Mas Habib ini.
Dan masih banyak lagi yang tidak perlu saya sebut. Ini ada beberapa mahasiswa saya yang secara tidak formal saya mengajar mereka di asrama mahasiswa di Unires. Saya sering berdialog dengan mereka. Ini yang paling aktif ini Abu Jahid, Mr. Abu Jahid dari Bangladesh. Morning, Mr. Abu Jahid. Nice to see you. Dan masih ada ini Said ini dari Gambia. Kemudian dulu ada satu orang dari Rusia, itu Abdul Qayyum, imam masjid di salah satu negara bagian di Uni Soviet itu yang sekarang terpecah jadi Rusia. Dan masih banyak yang menyapa, tapi iyalah semuanya menyapa, nanti saya coba untuk saya sapa sambil berjalan. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mulai pengajian ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan dulu dari para jamaah. Yang pertama, pertanyaan tentang mungkin apa boleh salat itu dilakukan secara virtual? Maksudnya apa? Salat jamaah, imamnya di satu tempat, kemudian dijamaah di tempat lain dengan menggunakan jaringan internet. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop. Saya katakan, apa ada? Katanya sekarang ada, bahkan ada Jumatan virtual. Saya tuh tersenyum. Ya, saya pribadi tidak sepakat, tapi argumennya tidak sederhana. Dan saya juga sudah membaca fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan nampaknya memang Majelis Tarjih berhati-hati sekali untuk merespon realitas yang seperti itu dan menyatakan ketidaksetujuannya, karena bagaimanapun juga apa yang mereka lakukan itu argumennya sangat lemah. Dan ini persoalan sholat fardu, persoalan sholat Jumat yang jangan dilakukan, jangan dikerjakan dengan main-main. Kalau nggak ada contohnya dari Rasulullah, ya sudah nggak usah dikerjakan. Kalau memang nggak bisa sholat Jumat karena berhalangan, ya ganti dengan sholat duhur, itu tuntunan dari Rasulullah, nggak usah main-main. Dan nanti kalau semuanya divirtualkan, nggak usah ada masjid sebagai sebuah tempat di mana kita berkumpul. Kekuatan masjid itu hilang sekali, karena apa? Orang sudah enggan berkumpul. Sekarang ini jangankan yang bersifat ta'abudi, itu muamalah kita ini sudah terkendala sedemikian rupa. Kita ini sulit bersilaturahim secara fisik karena dicukupkan dengan WA misalnya. WhatsApp itu sudah jadi sesuatu yang diandalkan oleh orang, sehingga kehangatan kita, kelekatan kita itu menjadi tidak sama dengan kelekatan atau kehangatan kita ketika kita bisa bertemu secara fisik. Bertamu di tempat orang itu sekarang hampir jarang dilakukan orang, apalagi di masa pandemi ini sudah hanya yang lepas, dan terasa sekali itu persaudaraan kita itu agak sedikit terenggang hanya karena persoalan kita jarang bertemu secara fisik. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita itu bersikap terhadap Al-Quran. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran itu dalam bahasanya teman-teman saya yang lagi senang-senangnya belajar Al-Quran, itu akan bermakna atau tidak tergantung sikap kita terhadapnya. Kalau kita mau membaca, mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita, Al-Quran itu sangat bermakna. Dan Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat fungsional, utamanya sebagai hudan linnas, sebagai guidance, sebagai panduan kehidupan manusia. Itu akan sangat bermakna ketika kita itu menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang tidak sekedar kita baca, tapi betul-betul kita pahami apa yang kita baca itu, kita renungkan maknanya, kemudian kita yakini apa yang ada di dalamnya, dan kemudian menjadi panduan bagi diri kita untuk beramal. Nah, itu baru bermakna. Dan tentu saja itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah pada manusia melalui
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sebagai Quran yang berjalan. The living Quran itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicermati oleh para sahabatnya, kemudian ditanyakan oleh para sahabatnya kepada Aisyah istrinya tentang seperti apa kepribadian Rasulullah. Aisyah itu menjawab, karena khuluquhu Al-Quran. Ya, kalau kita ingin tahu Rasulullah, ya akhlak Rasulullah itu Al-Quran itu. Artinya Al-Quran itu betul-betul menjadi bagian dari kepribadian Rasulullah dan berjalan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam aktivitasnya. Jadi apa yang menjadi cara berpikir Rasulullah, cara bersikap Rasulullah, cara bertindak Rasulullah itu ya Al-Quran panduannya. Sehingga Al-Quran itu menyejarah dalam kehidupan Rasulullah. Dan semestinya semua orang Islam bersikap seperti apa yang disikapi Rasulullah itu. Mencintai Al-Quran dan menyikapi Al-Quran dengan cintanya itu, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan disitulah Al-Quran memberi makna pada diri kita. Bahkan saya pernah berdiskusi tentang Al-Quran itu sebagai syifa. Saya katakan Al-Quran itu bisa menjadi obat yang berefek kesembuhan bukan karena mushafnya itu, tapi ketika kita baca, kita pahami, kita renungkan maknanya, kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan, itu betul-betul menjadi sesuatu yang memberi efek kesehatan pada diri kita, baik sehat fisik maupun sehat mental, jasmani rohani, betul. Dan itu jaminan dari Allah. Meskipun saya pernah mengingatkan, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai jambi-jambi yang kemudian dengan jambi-jambi itu, dengan sekedar menjadikan jambi-jambi itu, semua itu diobati dengan lafal ayat Al-Quran dalam ruqyah syariah, seolah-olah semua bisa diselesaikan hanya dengan melafalkan ayat-ayat itu selesai. Tidak. Pelafalan itu satu hal, pelafalan Al-Quran, ayat Al-Quran itu satu hal. Tapi ya bagaimana kita memahami lafal itu, kemudian menerjemahkan di dalam kehidupan kita, itulah pengobatan yang sesungguhnya dari Al-Quran yang kita jadikan sebagai sarana pengobatan. Sehingga pernah satu saat saya itu merenungkan isi Al-Quran dari ayat yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Saya kaji kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu coba saya renungkan, benarkah ketenangan hidup kita itu bisa kita dapatkan dengan mengingat Allah? Ini kata Al-Quran, ini resep Quran. Ternyata luar biasa. Dengan senantiasa mengingat Allah, kita ini menjadi tenang. Termasuk maaf itu, ketika orang ribut dengan pandemi COVID-19 itu, saya merasa tidak ada sesuatu yang perlu saya ributkan. Saya tenang-tenang saja. Saya ke masjid ya biasa saja, ke kantor ya biasa saja, mendengar berita kematian ya biasa saja, mendengar ada orang sakit karena COVID ya biasa saja. Dan ketika ada orang mengatakan mungkin ada COVID di sekitar kita, ya sudah, nggak apa-apa. Sejak dulu virus itu ada. Dan saya berdoa kepada Allah dan berikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar saya dan doa-doa saya itu benar menjadikan sesuatu yang terbaik bagi diri saya, karena Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Bukan hanya sekedar mengizinkan. Saya bisa berdoa, saya bisa berikhtiar, dan Allah mengizinkan. Tapi apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan? Ini yang saya mohonkan, ya Allah. Aku yang memohon ridhomu dari setiap langkahku, termasuk ketika akan berdoa kepadamu. Saya tidak bisa memaksa Allah untuk mengabulkan doa-doa saya, tapi saya memohon, ya Allah, dengarkan doa-doaku, berikan yang terbaik untukku dengan doa-doaku itu, dan aku ridho terhadap apapun yang kau berikan padaku ketika aku berdoa. Sehingga yang aku khawatirkan bukan karena engkau tidak mengabulkan apa yang saya minta, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak lagi ingin berdoa kepadamu, sehingga aku menjadi orang yang tidak bisa mencintaimu dengan doa-doaku. Ini yang selalu saya lantunkan, dan orang kadang-kadang mencibir itu ketika itu saya katakan kepada saya. Tapi biarlah, itu pengamal hidup saya. Kalau Anda ingin tahu apa yang saya katakan,
lakukan seperti apa yang saya lakukan, baru Anda akan bisa menjawab pertanyaan saya dan bisa mengapresiasi apa yang saya lakukan. Ya, termasuk ketika saya mengaji seperti ini, apa yang saya lakukan ini diapresiasi oleh semua orang? Ya tentu saja tidak. Banyak orang yang tidak bisa mengapresiasi, tapi mau diapresiasi atau tidak itu bukan sesuatu yang perlu saya khawatirkan, karena saya hanya ingin mengaji, itu aja. Saya ingin mengaji, mau didengar silahkan, ya dengar juga silahkan. Saya nggak bisa memaksa orang untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Ada yang mendengarkan, alhamdulillah. Ada yang memberikan kritik, saya ucapkan terima kasih. Ya, kalau ada yang mengkritik saya ucapkan terima kasih. Kritik seperti apapun akan saya beri ucapan terima kasih. Itu aja. Nah, kita lanjutkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan bagaimana kita ini bersikap terhadap Al-Quran, saya selalu mengatakan begini: sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan lebih menyenangkan jika ada sahabat yang selalu setia menyertai diri kita, dibanding jika semuanya harus kita lakukan sendiri tanpa ada seorang pun yang menyertai. Dan sebaliknya, keberhasilan sespektual akurat apapun, sehebat apapun yang kita raih, terasa tidak berarti apabila tidak ada siapapun yang bisa mengapresiasi dan siapapun yang bisa menjadi tempat berbagi. Saya seringkali tidak mendapatkan apresiasi dari apa yang saya hasilkan. Saya merasa ada sesuatu yang aneh, apa ya? Tapi saya renungkan, oh ya, saya nggak bisa memaksa orang untuk mengapresiasi keberhasilan saya. Demikian juga ketika saya gagal, ketika ada orang yang kemudian memotivasi saya merasa tenang. Tapi begitu ada orang yang justru dalam bahasa Jawa nyukur gitu, justru ada orang yang senang dan ketika melihat kegagalan saya dan mencibir saya ketika saya gagal, saya nggak nyaman juga itu. Nah, inilah yang kemudian saya renungkan. Hidup ini menjadi indah ketika kita punya sahabat. Tapi begitu kita tidak punya sahabat, hidup itu terasa kurang indah. Kalau semua harus kita jalani sendiri, memang berat. Maka sahabat itu menjadi sangat penting, dan mari kita mencari sahabat sejati yang bisa bersama kita dalam suka dan duka, bisa berbagi dengan diri kita sehingga kita merasa ringan ketika menghadapi masalah apapun yang kita hadapi. Nah, saya selalu diingatkan oleh teman-teman saya bahwa sebelum kita mencari sahabat, kita harus cermat, jangan salah pilih itu. Sebelum mencari sahabat, kita harus cermat, dan itu peringatan yang sangat berharga bagi diri saya. Termasuk ketika saya membaca buku itu pernah diingatkan oleh salah seorang teman saya, kok dibaca Pak Muhsin? Nah, kenapa? Itu kurang bagus itu. Banyak argumen-argumen yang ada di dalamnya itu yang menurut saya tidak rasional. Oh ya, saya boleh baca nggak untuk mencari mana yang tidak rasional? Oh silakan. Nah, teman saya menunjukkan ada beberapa bagian yang argumen-argumennya itu dibangun dengan tidak rasional. Ternyata saya temukan, saya beri tanda dengan stabilo, sehingga saya menemukan celah untuk memberikan kritik kepada buku itu, dan saya tulis dalam resensi buku di sebuah media cetak. Dan ternyata resensi saya itu diapresiasi oleh banyak orang. Saya tidak mencela, saya memberikan kritik. Berbeda itu. Saya tidak hanya merendahkan, tetapi menunjukkan di mana letak kesalahan dan kekurangan buku itu, kemudian memberikan saran perbaikan. Dan ternyata apa yang saya tulis itu dibaca orang. Dan hasil bacaan orang itu kemudian ada yang kemudian menjadi umpan balik bagi diri saya, dan mulailah saya mengerti bagaimana saya mengkritisi sebuah bacaan, termasuk ketika saya membaca sebuah buku. Hari ini saya sedang membaca sebuah artikel yang jumlah halamannya itu sekitar 7 halaman gitu. Nah, tapi artikel itu menjadi sangat bermakna karena menyajikan sebuah gagasan yang luar biasa menurut saya.
yaitu tentang bagaimana kita memahami Al-Quran dengan tepat. Saya mencoba untuk memahami. Oh, begitu. Jadi sikap kita terhadap Al-Quran itu seperti apa? Penulisnya itu Farid Esak, seorang intelektual dari Afrika Selatan. Saya mencoba untuk merenungkan. Dan belum selesai, saya mencoba untuk memahaminya. Dan satu saat saya akan menulis setelah saya membaca dengan cermat apa yang ditulis oleh Farid Esak, itu Muhammad Farid Esak, salah seorang intelektual muslim dari Afrika Selatan. Nah, baik, saya teruskan. Jadi sebelum mencari sahabat, kita sebaiknya teliti dulu. Nah, ketika kita ingin bersahabat dengan sesuatu yang tidak perlu kita teliti, barulah kita secara a priori boleh bersahabat. Apa dan siapa yang tidak perlu kita teliti? Al-Quran, karena itu kebenaran yang datang dari Allah. Al-Quran itu adalah panduan kita, panduan hidup yang paling mungkin untuk kita jadikan sebagai panggilan pedoman hidup, sebagai panduan hidup, karena semuanya berasal dari Allah. Allah itu berfirman dalam ayat-ayat Al-Quran itu, yang siapa yang disapa itu saja manusia yang betul-betul mau mengerti. Nah, orang-orang yang paling mungkin mengerti itu disebut dengan ulul albab, orang-orang yang punya hati, dengan hatinya itu mau membaca dan meyakini apa yang dia baca dengan pemahaman yang tepat, kemudian tergerak untuk mengamalkannya karena hatinya tersentuh untuk memahami, meyakini dan mengamalkannya. Nah, kalau kita itu betul-betul dekat dengan Al-Quran, dengan hati kita yang jernih, yang bersih, yang lapang, insya Allah apapun yang kita baca di Al-Quran itu akan menyemangati kita. Bahkan saya katakan Al-Quran itu sangat bisa menginspirasi kita ketika kita membaca dengan hati. Sebaliknya, kalau kita itu tidak mau membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan sikap a priori untuk tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Al-Quran, maka kita akan semakin jauh dari Al-Quran dan tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Dan kita akan mudah diperdaya oleh rayuan-rayuan dan bujukan setan untuk kemudian menjadikan setan itu menjadi sahabat kita. Saya mencoba merenungkan apa yang difirmankan oleh Allah misalnya di dalam surat Az-Zukhruf, ayatnya ayat 36. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapapun orangnya yang berpaling dari pengajaran Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, maksudnya Al-Quran, kata ahli tafsir, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau kita tidak mau berteman dengan Quran, ya sudah, teman kita setan, itu saja ekstrimnya. Dan ketika saya diskusi dengan teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mereka pun sepakat, iya. Jadi pilihannya itu menjadikan Al-Quran sebagai teman atau musuh. Begitu kita jadikan Quran sebagai teman setia, setan menjauh. Begitu kita jauh dari Al-Quran, setan mendekat. Kita tinggal milih kok mau bersahabat dengan Al-Quran atau setan. Nah, pada ayat yang lain Allah berfirman, ini lebih panjang lagi itu. Pernyataan Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da irja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ingatlah pada hari yang ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku.
dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi mengabaikan Al-Quran. Jadi persoalannya bukan Al-Quran itu ada atau tidak, tapi ketika kita abaikan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang menjadi teman setan. Satu ayat pun dari ayat Al-Quran yang kita abaikan, di situ peluang setan akan masuk. Tapi satu ayat pun yang kita coba untuk kita cermati, kita apresiasi, kita renungkan maknanya, kemudian kita yakini dan kita amalkan, disitulah peluang setan untuk menjauh. Nah, fenomena menarik yang digambarkan pada ayat-ayat seperti itu, ya, ini dua rangkaian ayat Al-Quran yang saya baca. Yang pertama dari surah Az-Zukhruf ayat 36, yang kedua dari surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 30, digambarkan bahwa ada sesuatu yang membuat orang itu menyesal. Siapa yang menyesal? Orang-orang yang zalim, karena mereka sudah salah pilih, salah untuk milih sahabat. Sahabat yang mereka pilih ternyata sahabat yang tidak bertanggung jawab setelah mereka dipengaruhi agar berpaling dari Al-Quran. Nah, ayat-ayat itu juga mengindikasikan keterkaitan yang cukup kuat antara bagaimana memilih sahabat dan penunjukan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Dan pada ayat yang terakhir surat Al-Furqan ayat 30, Nabi Muhammad SAW pun mengadu kepada Allah menyangkut sikap kaumnya yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Di situ ada terma yang dikatakan khalilah. Ada kata-kata khalilah. Nah, disitulah saya coba untuk mencermati apa sih khalilah. Ya wailata laitali lam attakhidh fulanan khalila. Term khalila itu bermakna sahabat yang digunakan Allah pada ayat itu secara eksplisit atau sangat jelas menunjukkan bahwa manusia itu sangat membutuhkan seorang sahabat. Jadi manusia itu butuh sahabat, dan sahabat sejati yang mereka butuhkan itu adalah Al-Quran. Kebutuhan sahabat itu dapat kita tunjukkan pada saat ini dengan aktivitas yang sengaja dilakukan oleh banyak orang. Sekarang kan orang sering kali terjebak untuk bersahabat dengan sesuatu yang sebenarnya menjauhkan dirinya dengan Quran. Ada orang yang berakrab-akrab dengan wacana-wacana keilmuan yang menghadirkan gagasan-gagasan yang tidak selaras dengan Al-Quran. Dan banyak diapresiasi gagasan-gagasan itu. Kalau dalam bahasanya Pak Din Samsudin, banyak gagasan-gagasan yang sebenarnya tidak bersahabat dengan gagasan-gagasan yang seharusnya diterima oleh orang, sehingga orang itu mengambil gagasan-gagasan itu untuk menjadi sesuatu yang diacu. Yang pada saatnya orang itu menjadi orang-orang yang punya sesat pikir, dalam bahasa yang lain, orang-orang yang punya pikiran yang tidak tepat, sehingga ketika melihat siapapun dan apapun itu menjadi bias. Nah, ini yang selalu saya katakan, sebelum mencari sahabat, kita sebaiknya bersahabat dulu dengan Al-Quran. Dikarenakan di dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang tepat tentang bagaimana kita harus memulai persahabatan yang positif dan kiat-kiat mengenali sifat-sifat sahabat yang baik, supaya kita tidak terjerumus pada langkah-langkah setan yang bisa kita ikuti tanpa sadar. Ada sebuah ungkapan yang menarik di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita itu jauh dari nilai Al-Quran dan tidak menjadikannya sebagai sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk kemudian kita menjadikan setan itu sebagai sahabat kita. Dan kita jauh dari Al-Quran dan kita jauh dari hidayah Allah. Karena apa? Kita sudah dekat dan sangat dekat bersahabat dengan setan dan bahkan menjadikan setan sebagai teman kita. Nah, sebelum ini saya pernah menjelaskan tentang apa yang disebut hizbus syaitan, yang ini menjadi viral karena dilontarkan oleh
seorang tokoh yang pada saatnya memang mengusik banyak orang tentang Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 kan dikatakan wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapapun yang berpaling dari pengajaran Allah Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang akan menjadi temannya. Intinya begini, di dalam kehidupan kita hanya ada dua pilihan untuk bersahabat. Bersahabat dengan Al-Quran dan insya Allah kita akan selamat, atau bersahabat dengan setan dan pada saatnya kita akan tersesat. Mau tersesat, bersahabatlah dengan setan. Mau selamat, bersahabatlah dengan Al-Quran. Pilihannya ekstrim seperti itu. Dan ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya bersahabat dengan setan, ketika kita bersahabat dengan setan, kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Dan agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-seringlah membaca ta'awudz. Ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu luar biasa. Dan saya coba pernah menelaah ini tentang tafsir ta'awudz itu berangkat dari surat An-Nahl ayat 98 yang dulu pernah saya sampaikan. Selain itu saya katakan alasan yang cukup kuat kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran, karena kita sebagai seorang muslim pasti sepakat bahwa Quran itu adalah mu'jizatun khalidah, mukjizat abadi. Karena pada keberadaan Al-Quran itu harus kita yakini sebagaimana orang mengatakan dengan pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Al-Quran senantiasa akan menjadi solihun fi kulli zamanin wa makan. Solih fi kulli zamanin wa makan. Selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun Al-Quran itu cocok, relevan untuk kita jadikan sebagai sahabat kita dan akan memandu kita kalau kita mau membacanya dengan baik dan tepat, dan pada saatnya kita memahaminya dengan sebaik-baiknya, merenungkan maknanya, meyakininya dan mengamalkan di dalam kehidupan. Dan itu bukan kata saya membaca saja dari kajian yang saya kutip dari Pak Quraish Shihab. Kalau kita sangat bergantung dengan Al-Quran, insya Allah kebergantungan kita pada Al-Quran itu akan menciptakan ketenangan. Hanya saja untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, kita harus bisa memosisikan diri kita dan memperlakukan Al-Quran itu seperti ketika kita memperlakukan sahabat-sahabat kita sejati. Menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat dengan Al-Quran. Dalam hal ini, mari kita coba selalu membaca, memahami, mengimani, dan mengamalkannya. Dengan begitu insya Allah kita akan peroleh kebahagiaan hakiki fid dunya wal akhirah. Terlebih lagi Al-Quran itu akan terus memperkenalkan diri sebagai kitab yang betul-betul memberikan arahan pada kita, memberikan guidance pada kita, dan akan berfungsi sangat efektif untuk bisa menjadikan diri kita keluar dari kegelapan menuju nur cahaya Allah. Saya selalu mengatakan syifa, obat itu menjadi fungsional kalau kita minum atau kita konsumsi dengan tepat. Nah, Al-Quran sebagai syifa itu akan bisa menjadi syifa, akan menjadi obat ketika kita konsumsi dengan benar. Jadikan Quran itu menjadi bacaan yang menyejukkan diri kita karena hati kita yakin terhadap apa yang kita baca. Satu ayat Al-Quran yang kita baca insya Allah akan menyejukkan hati karena apa yang kita yakini itu betul-betul merasuk di dalam hati ketika kita baca. Al-Quran itu akan menjadi panduan hidup kita dan akan mengarahkan diri kita menjadi orang yang baik dan benar ketika hati kita itu sepakat dengan kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Karena setiap baca Quran kita akan merasa tengah berdialog dengan Al-Quran. Mungkin pada suatu saat kita belum mengerti maknanya, akan kita baca setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, dan pada saatnya kita tertarik untuk mengerti apa yang kita baca itu. Dan pada saat kita membaca insya Allah kita akan bisa menggerakkan diri kita untuk mengatakan apapun yang kita katakan dan melakukan apapun yang kita lakukan dengan apa yang kita baca itu, karena kita meyakini bahwa apa yang kita baca itu akan menjadikan diri kita menjadi selamat di dunia wal akhirah.
Jadi bacalah Al-Quran dengan hati, sikapi Al-Quran dengan sebaik-baiknya sebagai seorang sahabat yang setia, sehingga kita akan mencintai Al-Quran dengan cinta kita yang tulus, dan Allah akan mencintai diri kita karena kita mencintai firman-firmannya. Dan pada saat cinta Allah hadir, insya Allah kita akan menjadi orang yang hadir di dunia ini sebagai manusia-manusia yang bermanfaat, bukan untuk diri kita saja, tapi juga banyak orang, dan mungkin akan menjadi orang yang bermanfaat di alam semesta, karena semua adalah ciptaan Allah yang tunduk pada sunnatullah. Dan sekali lagi, mari kita jawab pertanyaan banyak orang, bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran. Jadikan ucapan dan tindakan kita itu adalah sesuatu yang kita ucapkan dan kita lakukan dengan panduan Al-Quran. Kapan kita mulai? Kita mulai sekarang juga. Kata kuncinya, mau dan berani memulai. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.